guys, pentingnya kita mengetahui apa sih peranan marketing di dalam kehidupan sehari-hari, terutama kita sebagai mahasiswa tentunya mendorong kita untuk berpikir lebih kreatif dan inovatif. Nah, kami Marketing Muda dari bidang Research and Development Indonesia Marketing Association akan menghadirkan sebuah talk show yang tentunya sangat bermanfaat. Nah, di samping saya sudah ada Bapak Firman. Halo Renata. Ya. Langsung aja ya Pak. Boleh? Ke pertanyaan yang pertama. Untuk mengawali ke pertanyaan yang pertama, pasti kalian gak asing lagi kan dengan yang namanya marketing. Nah, mungkin salah satu dari kalian belum tahu apa itu marketing. Mungkin dari Bapak Firman bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan marketing itu. Oke, perkenalkan nama saya Firman, saya dari Jakarta. Saya seorang pemerhati kreatif dan marketing konsultan. Marketing itu adalah bagaimana kegiatan menciptakan nomor satu, menciptakan produknya, terus kemudian mengkomunikasikan, terus kemudian menentukan value-nya. Terakhir adalah bagaimana mendistribusikan itu barang atau jasa. Ini yang saya sampaikan mengenai marketing. Siapa sih sasaran daripada marketing? Tentunya ya banyak. Apakah itu pelanggan, atau apakah distributor, atau apakah partner-partner kita yang akan mendukung jalannya ini produk atau jasa terdeliver. Gitu. Oke, ke pertanyaan selanjutnya ya. Seperti yang kita udah ketahui kan Pak, perkembangan marketing itu sudah sangat pesat di berbagai belahan dunia. Nah, menurut Bapak sendiri, bagaimana perkembangan marketing di Indonesia itu sendiri? Luar biasa ya, artinya gini, Indonesia sekarang menjadi negara keempat terbesar di dunia dalam jumlah penduduk. Artinya itu potensi pasar yang luar biasa. Kebetulan kita ngomongnya di Jawa Tengah nih. Jawa Tengah sendiri juga 30 juta pasar yang bisa di-accept gitu. Nah, pasar-pasar ini yang menjadi sebuah peluang daripada sebuah barang bisa terdistribusikan. Apakah itu marketingnya seperti apapun, nanti kita akan bisa ciptakan, kita kreasikan seperti apa. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa saja sih poin-poin yang harus diperhatikan bagi kita dalam melakukan pemasaran itu sendiri? Tentunya dalam mendesain daripada sebuah produk itu tidak lepas daripada sebuah potensi-potensi yang ada. Potensi yang ada itu apa sih? Potensi-potensi saat ini, maksudnya kebutuhan pasarnya seperti apa. Terus kedua, value-nya. Nah, banyak orang melihat produk itu sekarang terdeliver karena pengen tidak melihat value-nya, tapi value yang sekarang sangat berharga. Terus ketiga, bagaimana proses distribusinya. Itu proses distribusinya. Terakhir yang keempat, bagaimana memang pasar ini menerima hal yang paling baru adalah diferensiasi pembeda daripada produk-produk yang ada. Next ke pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak peluang apa saja sih yang bisa dioptimalkan oleh kita sebagai mahasiswa atau anak muda dengan adanya sarana pemasaran itu sendiri? Saat ini luar biasa ya. Saat ini mesti anak-anak muda apapun bisa dipasarkan. Sesuatu yang nyata ataupun tidak nyata. Dulu sifatnya barang dan jasa. Sekarang barang dan jasa berkembang dari sebuah bentuk baru namanya creativity. Creativity pun juga bisa dipasarkan gitu. Intinya adalah bagaimana menciptakan daripada sebuah potensi, melihat potensi pasar yang ada. Potensi pasar itu bisa diciptakan baru ataupun mengambil dari ceruk pasar yang ada. Terus kedua, kita melihat pasar-pasar yang saat ini ada dunia baru namanya blue ocean, pasar biru, di mana ada sesuatu hal yang baru namanya non konsumen. Non konsumen ini artinya sesuatu hal yang tadinya orang nggak tertarik. Ini yang mesti teman-teman mahasiswa mesti jeli gitu. Contohnya apa? Banyak sekali sekarang di era digital kemudian itu. Mungkin si Mbak Renata nggak punya barang, tapi dia punya supplier. Nanti tinggal posting di marketplace, bisa terjual. Nah, itu kesempatan-kesempatan yang selalu ada saat ini. Oh begitu Pak. Pertanyaan selanjutnya lagi. Mungkin dari kita dalam menjalankan sebuah bisnis atau usaha itu tidak jauh dengan yang namanya kesalahan, termasuk kesalahan dalam memanfaatkan pemasaran itu sendiri. Nah, dari Bapak sendiri, bagaimana sih kita cara meminimalisir adanya kesalahan dalam kegiatan pemasaran? Nah, tentunya gini, dalam sebuah pemasaran itu dimulai mencari sebuah data yang valid. Data yang valid ini tentunya bisa dieksplor di mana-mana dengan kemudahan Google saat ini. Data valid dulu. Terus kedua, identifikasi datanya seperti apa. Nah,
ternyata kalau datanya terlalu ini ya kita mesti datanya terlalu kompleks, kita mesti mencari diferensiasi yang benar-benar menciptakan sebuah produknya sama tapi produk yang punya nilai tambah yang berbeda. Nah itu yang akhirnya kita bisa melakukan lagi review lagi. Jadi tuh tapi jangan takut bahwa setiap orang pasti akan melakukan kesalahan. Tapi terpenting tadi kembali lagi data valid, terus bagaimana mereviewnya gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Pak cara kita menentukan pasar yang tepat? Yang paling tepat itu bagaimana? Saya paling senang ini dalam sebuah diskusi marketing adalah banyak orang melihat barang itu atau sosok atau jasa itu sama aja gitu. Padahal mungkin kayak Mbak Renata atau setiap orang tuh punya benang merah yang mesti clear. Benang merah tuh saya nyebutnya adalah diferensiasi, itu benang merah. Mesti clear banget, itu yang menjadi pembeda apa gitu. Dan itu pastikan dari 100 kalian punya pasar 20%. Nah, kalau punya pasar 20%, ada sudah di-accept. Itu yang kita masih memulai dari situ. Sekarang ke pertanyaan yang terakhir. Bagaimana sih Pak harapan Bapak sendiri terhadap kemajuan marketing di Indonesia, terhadap masa depan marketing di Indonesia? Nah ini kan marketing Indonesia ini akan dinamis sekali nih, demografi. Jadi ada bonus demografi, milenial akan menggantikan. Jadi milenial akan menggantikan ini sebuah konsepsi yang berbeda. Kalau saya terakhir sebagai generasi X yang maunya begini, tapi milenial maunya begini. Nah ini yang mesti cepat diadap. Nah, salah satu cara adapnya adalah apa? Melek teknologi. Terus melek dalam perkembangan. Sekarang ini change-nya itu cepat sekali, pindah gitu. Yang benar-benar hari ini kita bicara A, katanya ada B. Di saat kita berpikir B, kembali lagi ke A. Jadi selalu bergerak. Itu yang. Tapi kita optimis bahwa itu akan menjadikan sebuah dunia marketing Indonesia lebih bergairah atau bergelora. Mungkin terima kasih Pak atas waktu dan ilmunya, sangat bermanfaat sekali. Nah, saya Renata Abilia Pangestika. Terima kasih dan sampai jumpa.